Oke, selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari pertama kita kuliah farmakoepidemiologi ya. Dan hari ini saya hanya memberikan pengantar dulu. Nah, minggu depan kita akan baru masuk ke kuliah yang betul-betul ya. Nah, hari ini pengantar aja, definisi dan sebagainya. Ya, apa yang kalian tak ketahui mengenai farmakoepidemiologi. Bisa dengar nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Jelas, Pak. Oke, jadi seperti kita ketahui dari namanya ya, farmakoepidemiologi ya. Itu dari kata farmakon ya, yang berarti obat. Epi di sini ada farmako kan obat ya. Epi di sini epi itu adalah di atas ya, di atas. Misalnya kita bilang epinefrin, kamu pernah dengar epinefrin kan? Adrenalin ya, itu di atas ginjal, di atas renal ya. So, epi itu di atas, demo itu adalah demografi ya, demografi. Ya, demio ini dari demo ya, artinya masyarakat ya, orang-orang ya, demografi masyarakat ya. Logos ya, logi itu dari logos artinya ilmu ya. Jadi adalah ilmu ya, atau ilmu, cabang ilmu yang menggunakan yang mempelajari penggunaan dan efek obat-obat ya pada masyarakat ya, pada jumlah orang yang banyak. Ya, nanti saya akan memberikan yang bahasa Indonesia ya. Ya, definisi cabang ilmu ini dari Profesor Brian Strom ya. Cabang ilmu yang mempelajari penggunaan dan efek obat pada populasi ya, atau pada orang banyak ya. Dan ada definisi lain yaitu dari Porta dan Hartsema, yaitu adalah aplikasi pengetahuan, kaidah-kaidah dan pengertian epidemiologi ya untuk mempelajari efek baik dan buruk serta penggunaan obat di dalam populasi manusia ya. Jadi misalnya obat itu ya, misalnya obat ini baru diluncurkan ke pasaran ya. Kalau sebelumnya obat itu diuji hanya dalam kalangan tertentu saja ya, mungkin efek samping dia yang jarang itu belum kita ketahuan ya. Tapi begitu kita lemparkan dan digunakan oleh jutaan manusia, nah misalnya ada efek samping nih ya 0,1%. Apa artinya efek samping 0,1%? Misalnya saya bilang efek samping 1% ya. 1% orang yang menggunakan aspirin akan mengalami sakit sakit MAH gitu, tukak lambung ya, sakit MAH. Berarti berapa orang? Satu orang, kalau 100 orang yang menggunakan aspirin berarti satu akan kena sakit MAH. Betul nggak? Ya. Nah, kalau saya bilang 0,1%, berarti dalam 1000 orang yang pakai baru satu yang ketahuan sakit MAH. Ya. Nah, kalau misalnya 0,01% berarti berapa? Berarti 1 dalam 10.000. Ya, jadi obat itu harus digunakan oleh 10.000 orang, ya baru ketahuan ada satu orang yang mengalami MAH. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kita perlu mempelajari farmakoekonomi ya setelah obat itu dipasarkan dan digunakan oleh jutaan orang ya, baru kita dapat mengetahui efek sampingnya yang jarang ya, yang jarang. Nah, di dalam ini ada juga yang disebut pharmacovigilance ya, pharmacovigilance. Oke. Kalau definisi dari WHO ya,
Pharmacovigilance ya adalah, ini ya saya sudah terjemahkan, cabang ilmu farmasi dan juga aktivitas. Jadi bukan hanya cabang ilmu tapi juga aktivitas ya yang berkaitan dengan deteksi, pertimbangan, pemahaman dan pencegahan efek yang tidak diinginkan. Ya, jadi kalau bahasa Inggris itu ya adverse effect. Oke, adverse effect itu adalah efek buruk atau efek yang tidak diinginkan. Ya, atau masalah lain yang berkaitan dengan obat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi pharmacovigilance ini adalah suatu apa cabang ilmu ataupun aktivitas di mana kita mengumpulkan data ya dari orang-orang yang menggunakan obat itu. Oke. Sekarang ini perusahaan farmasi besar ya. Mereka ada bagian departemen yang namakan pharmacovigilance ya. Nah, berarti orang-orang yang kerja di departemen itu dia harus pergi ke dokter-dokter, ke rumah sakit, ya, dan juga mereka adakan penelitian-penelitian, ya, maksudnya mungkin mereka mendanai penelitian di universitas, ya, untuk mencari apakah ada efek samping nggak orang setelah pakai obat dia, ya. Jadi itu namanya pharmacovigilance, ya. Karena kalau itu merupakan kewajiban moral dia, ya, dan juga itu merupakan kewajiban bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban dari keharusan ya dari Kementerian Kesehatan ya supaya mereka setelah berapa tahun harus mengumpulkan data orang-orang yang menggunakan obat ini apakah mereka mengalami efek samping atau enggak ya jadi harus ada suatu kajian ya. Oke, kemudian nah ada juga farmakoekonomik ya apakah kalian pernah dengar farmakoekonomi ya. Nah, farmakoekonomi adalah aplikasi analisis ekonomi atas penggunaan obat, produk farmasi, pelayanan, atau program-program kesehatan. Ya, misalnya kamu buat obat nih, kamu produksi obat ya, misalnya paracetamol ya, ataupun obat apa, obat kanker gitu ya, atau produk farmasi misalnya darah ya, misalnya cairan infus ya, pelayanan misalnya kamu mau mengadakan pelayanan apoteker ya, konsultasi apoteker misalnya ya. Apakah dengan penambahan satu apoteker di rumah sakit ya untuk konsultasi kan kamu harus bayar, rumah sakit kan harus bayar gaji mereka ya. Nah, apakah dengan penambahan satu apoteker atau dua apoteker ya untuk memberikan pelayanan konseling, apakah dia meningkatkan kualitas ya pelayanan kesehatan? Artinya apakah lebih banyak orang yang sembuh atau tidak ya? Nah, itu semua dipelajari dalam farmakoekonomi ya. Dan juga program-program kesehatan. Ya, misalnya kita adakan program misalnya program apoteker misalnya pergi ke rumah-rumah ya untuk cek kesehatan masyarakat. Nah, apakah kan kamu harus bayar apotekernya ya. Paling nggak harus kasih makan, kasih ongkos jalan ya. Nah, apakah program ini ya berguna nggak ya. Nah, dalam hal ekonomi ya apakah kos itu apa biaya-biaya yang kamu keluarkan ya seimbang nggak dengan efek-efek yang kamu kehendaki ya misalnya setelah mengeluarkan uang ongkos jalan ya dan sebagainya untuk para apoteker ya untuk apoteker ini pergi ke rumah-rumah masyarakat ya misalnya ya. Nah, biayanya sampai 1 M misalnya ya. Apakah kita bisa melihat efeknya enggak ya? Efeknya misalnya oh, ternyata ya sebelum ini banyak penduduk yang misalnya masuk ke rumah sakit karena
efek samping obat misalnya ya, masuk rumah sakit ada 100 ya. Nah, begitu kamu lihat 100 orang yang masuk rumah sakit itu rata-rata satu orang harus bayar misalnya 1 juta ya, atau harus bayar 10 juta. Misalnya satu orang harus bayar 15 juta ya. Nah, kamu ada 100 orang masuk rumah sakit, berarti berapa? 1,5 M ya. Nah, setelah kamu ada konseling gitu misalnya ya, hanya ada misalnya 10 orang aja yang masuk. Jadi 90 orang sehat. Nah, kamu lihat jadi seimbang nggak nih ya? Apa namanya? Biaya yang telah dikeluarkan dengan efeknya. Nah, itu semua dipelajari dalam farmakoekonomi ya. Nah, dia bertujuan supaya dapat secara objektif ya. Kita nggak boleh, aku kira, saya kira gitu nggak. Ini objektif, mengevaluasi penggunaan obat atau produk atau pelayanan atau program-program tersebut apakah efektif dan efisien ya. Nah, clinical farmakologi ya kan, ini adalah farmakologi ya yang diaplikasikan ke dalam pengobatan kepada pasien. Makanya disebut clinical farmakologi ya. Nah, epidemiologi sebenarnya adalah ilmu kesehatan masyarakat ya yang mempelajari ya apa namanya angka-angka kematian, misalnya ya, angka penyakit, angka kesakitan, dan dia lebih mempelajari statistik sebenarnya ya, statistik ya dari penyakit-penyakit ya. Nah, penggunaan kaidah-kaidah epidemiologi ini ya di dalam farmasi itu disebut farmakoepidemiologi ya. Nah, ada juga ya farmakologi epidemiologi ya. Jadi di tengah-tengahnya farmakoepidemiologi. Juga terapeutik. Sebenarnya terapeutik ini adalah cabang ilmu farmakologi yang diterapkan pada pasien. Ya, jadi ini terapeutik, oke? Dan statistik. Jadi epidemiologi ini kan mempelajari statistik ya. Nah, ini juga ya farmakoepidemiologi adalah ya gabungan antara ini semua dengan ini ya, gabungan antara epidemiologi, statistik dengan ilmu farmakologi dan terapeutik ya. Nah, dan farmakoepidemiologi ya itu dasarnya adalah metode-metode kaidah-kaidah epidemiologi ya. Nah, di sini kita ada ekonomi. Tadi saya udah katakan ekonomi ya. Health economics. Kalau health economics ini lebih luas. Bukan hanya sekedar obat, tetapi juga tentang pelayanan kesehatan ya dan tentang operasi dan sebagainya, itu health economics ya. Nah, ini di sini semuanya ini disebut health services research. Jadi penelitian ya pelayanan-pelayanan kesehatan ya. Dan di mana di sini ada outcome research ya, di mana kita meneliti hasil-hasilnya, outcome ya. Dan ada farmakoepidemiologi ini di tengah-tengah ini ya. Kemudian 4 area penting yang di farmakoepidemiologi ini, yaitu kita mau mempelajari benefit. Kamu tahu benefit kan? Ya, benefit didapatkan dari efikasi atau khasiat dan efektivitas ya kegunaannya ya. Dan safety ya, dari segi benefit, dari segi safety ya, apakah aman nggak obat ini ya, dari kajian pharmacovigilance. Jadi pharmacovigilance ini adalah suatu kajian, suatu cabang ilmu ya. Nah, dari kajian suatu studi, oke? Itu kita dapatkan safety. Dan use itu artinya penggunaan ya, usage, penggunaan ya. Dari kajian drug utilization review, evaluasi penggunaan obat. Oke? Value itu apa? Nilainya ya, yaitu efisiensi dan nilai penggunaan didapatkan dari kajian farmakoekonomi ya. Jadi ada suatu
kaitan antara farmakoekonomi, ya, farmakovigilance, sama farmakoepidemiologi, ya. Nah, contoh-contoh kajian farmakoepidemiologi, ya, misalnya studi penggunaan antibiotik tanpa resep di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, nah, NTT. Oke, ini suatu studi yang bagus juga, ya, dilakukan oleh Universitas Surabaya, ya, cukup bagus. Oke. Kemudian pharmacovigilance pantoprazol, ya. Mereka mau mempelajari apakah pantoprazol ini setelah diberikan pada 11.541 pasien di England, ya, di Inggris, ya, apakah menimbulkan efek samping atau tidak, ya. Kemudian beta blockers and outcome in heart failure and atrial fibrillation. Meta analisis. Nanti saya akan jelaskan dalam kuliah-kuliah berikut, ya. Apa itu sebenarnya meta analisis, ya? Kalian nantinya sebagai apoteker perlu mengetahui, ya, apa itu meta analisis, apa itu systematic review, ya. Pernah dengar nggak sih sebelumnya? Apakah kalian pernah dengar apa itu meta-analisis, systematic review, dan sebagainya? Belum kayaknya, Pak. Belum, ya, nanti saya akan jelaskan itu, ya. Oke, tadi kita, ya, ini contoh-contohnya, ya, contoh-contoh studi farmakoepidemiologi. Sekarang kalian seperti kalian sudah tahu, mungkin pernah baca juga, ya, tahap-tahap pengembangan obat baru, ya. Jadi pertama sekali adalah studi in vitro, ya. In vitro adalah sintesis dan screening molekul, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Al itu, ya, studinya in vitro, ya. Kemudian baru studi pada hewan percobaan, ya, ini di lab, ya. Kita sebut uji praklinik atau bahasa Inggrisnya preclinical, ya, praklinik. Ini studi pada hewan percobaan di lab, ya. Jadi ini melibatkan farmakologi, ya. Kemudian baru setelah lulus, ya, setelah mendapatkan persetujuan, oh ya, ternyata memang ada khasiatnya pada hewan, ya, baru kita cobakan pada manusia. Nah, studi pada manusia ini disebut uji klinik, ya, studi klinik, clinical study, uji klinik, ya. Nah, uji klinik ini ada 4 fase, 4 tahap, ya. Fase pertama adalah studi pada manusia yang sehat, ya, dan tidak banyak, ya, hanya beberapa manusia sehat, ya. Fase kedua mulai diberikan kepada manusia yang sakit, ya. Nah, kemudian fase yang ketiga studi pada manusia yang sakit dengan populasi lebih besar lagi, ya. Sebenarnya saya rasa ini salah ini, ya. Nanti saya mau cek lagi, ya. Saya rasa fase 1 itu manusia sehat tapi sedikit, fase kedua tetap manusia sehat tapi lebih banyak, ya. Kemudian baru pada fase 3 adalah pada manusia yang sakit, ya. Itu saya rasa, ya. Nanti saya coba lagi, ya. Saya coba cek, ya. Nah, seperti sekarang vaksin untuk COVID itu sudah ada di fase 3, ya. Nah, setelah dia lulus dalam fase 3, ya, obat itu dapat dipasarkan. Nah, setelah obat dipasarkan, selama obat itu dipasarkan, harus ada studi fase 4, ya, yang kita sebut post marketing survey, ya. Jadi harus ada studi fase 4 di mana kita mau melihat bagaimana sih efeknya obat ini ketika sudah dipasarkan dan digunakan oleh banyak orang, ya.
Nah, background sejarah dari farmakoepidemiologi ini yaitu Undang-Undang Amerika mengenai obat dan makanan pertama kali disetujui pada 1906. Ya. Nah, pengujian toksisitas praklinik dan data klinik ya tentang keamanan obat diperlukan sebelum obat boleh dipasarkan. Jadi yang praklinik tadi ditambah dengan klinik ya yang fase 1, 2, 3 ya. Harus dilengkapi dulu ya, diuji dulu keamanannya baru boleh dipasarkan ya. Pada tahun 1961, dunia digemparkan dengan kasus thalidomide. Apa itu thalidomide? Yaitu suatu obat ya yang digunakan untuk anti muntah sebenarnya ya. Nah, makanya banyak digunakan pada wanita hamil karena wanita hamil kan muntah-muntah ya. Nah, di mana wanita hamil yang minum obat ini melahirkan anak-anak yang cacat ya. Setelah itu di negara-negara maju syarat pemasaran obat diperketat. Nah, istilah farmakoepidemiologi yang pertama kali muncul di Jurnal Kesehatan British Medical Journal yaitu pada tahun 1984 ya. Nah, inilah contohnya bayi yang ada yang ibunya memakai thalidomide ya. Nah, ini tangannya nggak sempurna ya. Nah, maka diketahui bahwa obat ini ternyata dapat menimbulkan ya kerusakan pada janin ya setelah digunakan kepada banyak orang. Nah, ini ada kartun nih ya. Do you remember which symptoms you begin with or which are side effects? Jadi orang menggunakan obat, nah kadang-kadang bingung. Ini adalah efek samping atau ini adalah penyakitnya, ya. Misalnya contoh, ya. Orang ini dia menggunakan misalnya ACE inhibitor, captopril, ya. Apa apa efek samping captopril yang paling terkenal? Siapa yang tahu? Ayo, kalian kan sudah D3 kan? Aep tahu nggak Aep? Rizka, Ros, Din, Iksan, Rere, Vivi. Ya, Pak. Mual muntah kali, Pak. Nah, yang paling terkenal apa kalau captopril? Hah? Batuk kering ya. Sakit perut, Pak. Nah, batuk kering ya. Nah, sekarang kalau pasien itu minum captopril kemudian terjadi batuk kering ya. Jadi nanti kita bingung nih batuk keringnya ini karena pasiennya ini emang batuk ya. Mungkin karena batuk atau karena efek samping obat. Nah, jadi dokter atau apoteker harus mengecek ya. Nah, nanti bagaimana caranya mengecek? Nah, itu nanti ada di kuliah kita yang tentang efek samping. Kalian ambil nggak efek samping dan itu? Ya. Alasan-alasan dilakukan kajian farmakoepidemiologi, ya, alasan pengaturan obat untuk memastikan bahwa obat yang dipasarkan itu aman, ya, untuk membuat kebijakan penggunaan obat secara nasional maupun lokal, ya. Jadi ini dalam Kementerian Kesehatan nih, ya, dia ada data dulu bahwa obat ini dapat menyebabkan apa efek samping begini ya, apakah kita masih mau pakai atau enggak. Nah, ini membuat kebijakan ya penggunaan obat. Oke. Alasan marketing untuk mendapatkan kepercayaan publik dan para tenaga kesehatan. Ya, misalnya kamu ada obat baru nih, ya, dan obat ini kamu mau supaya dokter-dokter meresepkan, ya, atau supaya masyarakat mau pakai. Jadi harus ada data kan, harus ada data, data-data efek samping yang setelah
setelah dicobakan ke dalam misalnya 10.000 orang, ya itu namanya termasuk farmakoepidemiologi, ya. Untuk mendapatkan izin bagi marketing, ya sudah jelas, oke? Kemudian, nah habislah. Ada pertanyaan nggak? Nah, baru 8.37 ya. Ada pertanyaan nggak? Apakah kalian ada pertanyaan? Eh, Kalian pada nggak ambil ini ya, farmakologi 1 nggak ambil ya? enggak, Pak. Udah lulus ya? Enggak, Pak. Kenapa Pak Ahmad nggak ambil farmakoepidemiologi ya? Mungkin udah selesai kali, Pak. Tapi semester lalu kan nggak ada kan farmakoepidemiologi, apa ada? Kalau enggak cukup kali, Pak. Udah penuh kali, Pak, SKS-nya. Mm-mm. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba kalian semua munculkan video kalian, nanti saya screenshot. Iksan kayak gimana sih? Iksan aku lupa kamu mukanya. Soalnya kemarin kan baru lihat sekali kan. Halo Iksan. Pada kemana nih? Rere mana? Vivi. Mani. Malah hilang itu si Iksan. Aku panggil-panggil. Kalian semua di mana? Di rumah atau udah masih kerja? Di kosan, Pak. Di kosan, Pak. Iya videonya dulu tolong. Terus Iksan. Iya. Siapa lagi tuh? Tita baru masuk. Tita, ayo videonya, ayo. Dia pikir baru mau kuliah kali. Tita, kami sudah selesai sekarang. Mau print screen dulu ya, bentar ya. 1, 2, Ayep, jangan kesana-sana muka kamu. Ayo, 1, 2, 3. Oke, bentar dulu ya. Aku kirim dulu ke kalian. Nah, ini enggak apa bagus enggak? Mau ulang lagi enggak? Vivi, gelap Udah, ya? Pak. Bagus, Pak. Gelap punya Vivi tuh, Vi. Kurang pencahayaan, Ti. Oke. Cukup ya segitu atau gimana? Cukup, Pak. Cukup, Pak, cukup. Oke. Terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Selamat berhujung minggu. Ya, Tetap Pak. kerja Pak minggu. Apa? Tetap kerja kami minggu. Oh ya. Kalian kerja di apotek harus masuk ya? Iya, di rumah sakit, Pak. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah. Emang kerjaan mau apa? Hari Minggu pun masuk, Pak. Ya. Tapi kan ada gantinya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Iya, Pak, sama, Pak. Saya Makasih, belum Pak. mungkin nanti hari Sabtu atau Sabtu malam atau Minggu ya baru saya masukkan ke dalam e-learning ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Pak, Baik, Pak. kurang paham e-learning itu, Pak, gimana? Iya, Pak.
Kurang Kenapa nggak ngerti, Google Pak. Class aja, Pak? Nggak Nggak ngerti. Oh, Iya, nggak ngerti, Iya, Pak. Pak. Nggak ngerti, Pak. saya juga belum Kemarin, lihat. Nanti saya lihat dulu ya. Harusnya sih lebih bagus, harusnya lebih bagus ya. iya, Pak. Oh. Kemarin sih udah sampai mendaftar sampai masuk ke e-learning-nya, Pak. Cuman masih belum paham benar cara penggunaannya. Sebenarnya hampir sama dengan Google Classroom deh, cuman yang e-learning itu lebih banyak fungsinya. Ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak.